Aksi unjuk rasa yang rencananya digelar hari ini disebut-sebut murni menuntut keseriusan pihak kepolisian menangani kasus dugaan penistaan agama. Ya tentunya banyak yang bertanya juga, benarkah demikian? Dan untuk menjawabnya sudah ada Profesor Azyumardi Azra, cendekiawan Muslim. Kita langsung saja bertanya. Selamat pagi, Profesor. Prof, apakah benar dari sudut Selamat pandangan... pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apakah benar ini dari sudut pandang Anda, bagaimana rencana demonstrasi yang digelar setelah sholat Jumat nanti menurut Anda? Ya, kalau dari sudut berapa banyak yang ikut ya demo kita nggak tahu pasti ya, tapi mungkin puluhan ribu ya sekitar itu ya. Tapi kalau soal misalnya isu yang diangkat, ya, yang tadi ditanyakan, saya kira memang ini sudah meluas kemana-mana, menyangkut soal politik gitu. Apalagi kemudian di kalangan elit politik sendiri mulai terjadi kekisruhan gitu ya. Misalnya kita lihat dari pernyataan mantan Presiden SBY kemarin, itu kemudian malah membuat suasananya menjadi tidak kondusif ya, kurang kondusif ya. Jadi ini ya memberikan momentum juga bagi para demonstran nanti itu untuk melakukan apa yang mereka lakukan, dalam hal ini menuntut agar pemerintah serius di dalam menangani kasus Ahok ini. Ya, Prof, nah kalau kita berbicara mengenai sejumlah langkah antisipasi yang sudah dilakukan seperti itu, termasuk juga langkah-langkah persuasi, termasuk hari ini juga kita melihat pengamanan juga dilakukan dengan cara-cara pendekatan yang sangat halus seperti itu. Ada beberapa polisi yang menggunakan atribut-atribut khusus. Anda melihat ini sebenarnya apakah cukup bisa menenangkan massa dan apa sebenarnya yang harus dilakukan lagi supaya masyarakat lain juga tidak ikut merasakan hal-hal yang negatif seperti itu, Prof? Saya kira apa yang dilakukan oleh Polri dengan cara penanganan yang bersifat persuasif dan bahkan menggunakan simbol-simbol agama, memakai serban, peci haji, ataupun nanti ada polwan yang pakai jilbab, kemudian ada rencana untuk zikir dan seterusnya. Itu saya kira ini sesuatu hal yang positif, yang baik ya. Karena bagaimanapun juga para demonstran dengan para polisi itu sebagian besarnya polisi itu juga adalah Muslim. Jadi oleh karena itu pendekatan-pendekatan keagamaan ini kita harapkan lebih efektif. Dan kita harapkan juga para pemimpin demonstran untuk memegangi komitmennya. Karena kemarin saya lihat juga pernyataan dari beberapa pimpinan ormas itu katanya ya pokoknya kita akan menjaminlah bahwa demo ini akan berlangsung dengan damai. Nah, dalam kaitan itu kita menghendaki atau meminta supaya komitmen untuk memelihara kedamaian ini betul-betul dipegangi dan juga betul-betul mewaspadai adanya para penyusup ataupun provokator yang bisa mengambil kesempatan menimbulkan kekisruhan misalnya antara demonstran dengan para polisi. Bisa saja orang menyelusup kemudian seolah-olah kemudian itu adalah aparat keamanan. Nah, ini kemudian bisa membuat kekisruhan, bisa memunculkan hal-hal yang kita harapkan begitu. Ya, baik. Prof, bagaimana dengan langkah Jokowi kemarin yang sudah sempat menemui pihak Ketua PKS juga dan juga MUI? Apakah ini merupakan langkah yang tepat juga untuk dalam artian untuk menenangkan masyarakat begitu terkait dengan aksi 4 November ini? Ya, kita menghargai usaha Presiden Jokowi ya supaya ini memperlihatkan bahwa Presiden tidak tenang-tenang saja, tapi memang melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan, yang saya kira akan mempengaruhi tidak hanya Jakarta, tapi juga Indonesia secara keseluruhan. Bisa mengganggu stabilitas politik, bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, bisa mengganggu pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu upaya Presiden Jokowi menemui mulai dari Prabowo sampai kepada bertemu dengan pimpinan MUI, NU, Muhammadiyah dan juga PKS. Saya kira ini langkah yang bagus. Walaupun juga mungkin agak sedikit berlebihan gitu ya, sehingga kemudian juga mengesankan bahwa Presiden terlalu katakanlah bereaksi berlebihan begitu. Tapi ya kita hargai itu sebagai suatu hal yang saya kira sangat bermanfaat gitu. Baik, berarti Anda menyatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu cukup reaktif dalam hal ini, Prof. Nah, dalam hal ini juga para demonstran berkeinginan agar Ahok
agar maksudnya Ahok ini diproses secara hukum seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Anda melihatnya? Apakah hanya sebatas tuntutan itu saja ketika nanti mungkin Pak Jokowi bisa membuktikan atau pembuktian bahwa hal tersebut tidak berseberangan dengan hukum dan akhirnya itu bisa menenangkan massa? Seperti apa, Prof? Ya, memang di kalangan para pimpinan demonstran sendiri sebetulnya saya kira tersirat ada target-target yang lebih jauh ya. Memang ada pernyataan misalnya bahwa Presiden Jokowi dengan tindakan sampai sejauh ini seolah-olah melindungi Ahok lah, katakan begitu ya. Dan dengan bersikap seperti itu, maka kemudian Presiden Jokowi dianggap telah melanggar konstitusi. Nah, itu bisa dibayangkan kalau seorang presiden melanggar konstitusi, maka presiden itu bisa dimakzulkan, kira-kira begitu. Jadi memang tersirat ada target-target yang lebih jauh dari itu gitu. Nah, kita harapkan kalau ada target-target seperti itu, saya kira target-target itu ya dihilangkan lah ya. Karena apa? Kita dari sekian banyak negara mayoritas berpenduduk Muslim, Indonesia itu jadi contoh teladan dalam keamanannya, dalam kerukunannya. Jadi demo itu boleh, tapi jangan kemudian merusak citra umat Islam, citra Islam Indonesia yang terkenal sebagai Islam wasatiyah, Islam yang inklusif, Islam yang toleran, Islam yang akomodatif. Ini saya kira Indonesia itu jadi teladan bagi negara-negara lain. Cobalah kalau kita lihat di Timur Tengah, di Afrika, di Asia Selatan, itu negara-negara Muslim yang ada itu kacau semua. Coba deh, mana yang bisa kita ambil sebagai contoh. Makanya kemudian banyak sekali negara-negara Arab, negara-negara di Asia Selatan yang mengharapkan Islam Indonesia itu memainkan peran yang lebih proaktif untuk mendamaikan perkelahian, pertengkaran, konflik, perang yang terjadi di sana. Nah, kalau kita sendiri kemudian mengacau, tercipta keadaan yang tidak kondusif di Indonesia, tercipta konflik, apalagi tercipta kekerasan, maka kemudian ini merugikan kita, merugikan bangsa Indonesia, merugikan negara bangsa Indonesia, dan merugikan umat Islam secara keseluruhan. Kita nggak bisa memainkan peran damai kalau kita sendiri tidak damai gitu. Jadi saya kira ini penting sekali untuk kita coba renungkanlah di dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa Indonesia ini perlu dipelihara dengan penduduk mayoritas Muslimnya itu. Ya, kita kalau ada masalah seperti yang terjadi kasus Ahok ini, saya kira perlu kesabaran, ya kan? Karena kita juga tahu ini sedang diproses oleh kepolisian, bahkan kemarin Ketua FPI juga dipanggil dan diminta memberikan kesaksian. Jadi proses itu sedang berjalan. Nah, saya kira kita kembalikan kepada surat Al-Asri itu, bahwa kita harus, kalau kita melakukan pesan-pesan ya kebenaran, tausiah bil haq, tapi tausiah bil haq itu juga harus dengan sabar. Tausiah bisabri, wa tawasau bil haq, wa tawasau bisab. Jadi ini penting sekali kesabaran itu ya. Kalau kita lihat dari pengalaman Rasulullah juga, itu memerlukan proses, memerlukan penahapan, tidak bisa secara instan, tidak bisa mungkin terlalu cepat, apalagi dalam proses hukum memang memerlukan waktu. Nah, kita boleh misalnya menghimbau kepada kepolisian agar memprosesnya lebih cepat gitu, itu bisa. Tapi kalau kemudian isunya melebar kemana-mana, maka ini kemudian akan bisa menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi Indonesia. Dan kalau situasi tidak kondusif di Indonesia, maka semua kita akan rugi. Semua kita akan rugi, tidak ada yang tidak rugi. Jadi oleh karena itu kita berharap agar demo ini betul-betul dikembalikan kepada substansi inti dari ajaran Islam itu sendiri, bahkan kepada nama Islam itu sendiri. Nama Islam itu artinya damai, artinya menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Prof, terkait tentunya dengan harapan bahwa Indonesia ini bisa menjadi teladan begitu. Apakah, singkat saja Prof, apa himbauan Anda untuk para peserta aksi dan juga pihak keamanan dan juga masyarakat Indonesia khususnya pada terkait aksi hari ini tanggal 4 November 2016? Ya, saya kira yang perlu dilakukan pertama memegangi kembali prinsip Islam itu sendiri, yaitu Islam sebagai agama damai, Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Jadi oleh karena itu kalau demo ya silakan demo, mengekspresikan perasaannya boleh silakan, tapi jangan kemudian tergelincir
oleh hawa nafsu ya, karena di dalam diri setiap orang itu ada hawa nafsu, dan biasanya orang yang lagi demo itu bisa kehilangan akal sehatnya, bisa lebih dikuasai oleh hawa nafsunya. Memang dalam ilmu psikologi juga tahu, psikologi massa, bahwa kalau massa itu berada di dalam kerumunan, orang berada dalam kerumunan massa, dia kehilangan, dia menjadi anonim, menjadi orang yang tidak lagi punya kepribadian. Dia bisa terseret ke sana, ke situ. Apalagi kalau ada yang memprovokasi, ada yang memancing. Jadi oleh karena itu kita berpesan agar silakan demo, tapi ya hati-hati, jangan misalnya nanti hawa nafsunya yang lebih dominan, sehingga kemudian terjadilah tindakan-tindakan yang kita tidak harapkan bersama itu. Baik, Profesor Azumardi Hasra, terima kasih sudah berdialog bersama CNN Indonesia Today. Memang kita juga tidak menginginkan ya adanya langkah-langkah terlalu melebar begitu dari sebatas untuk menunjukkan pemikiran umat Muslim mengenai proses hukum ini. Ya, semoga nanti berakhir dengan damai lah nih saya. Mudah-mudahan.